Halo guys, gue Holid and welcome back to Holidiet. Di video kali ini, kita akan bahas teori-teori gila dari kartun-kartun terkenal yang pasti pernah kalian tonton waktu masih kecil. Yang telah kita ketahui, animasi kartun tuh acara TV yang kalau ditonton bikin kita happy, senang, terhibur mulu deh pokoknya sama acara ini. Tapi di balik kesenangan dan keseruan film kartun, serial kartun, ternyata ada sisi gelap tersembunyi dari kartun itu sendiri. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja mari kita bahas teori sisi gelap dari kartun terkenal. Yang pertama ada SpongeBob. Siapa sih yang nggak tahu SpongeBob ya kan? Dengan kotak kuningnya yang ikonik banget dan lingkungan bikini bottom yang seru, yang lucu gitu kan. Apalagi lagunya yang The Ripper Pants itu keren abis. Ternyata balik keseruannya itu, ternyata ada teori gelap di dalamnya. Kalian tahu kan, mengapa ikan-ikan di serial SpongeBob bisa berjalan dan berbicara seperti manusia? Karena bikini bottom yang kita kenal itu adalah bikini atoll di dunia nyata, yang dimana adalah tempat uji coba nuklir Amerika Serikat pada tahun 1946. Jadi, hewan-hewan laut di sana yang tinggal di sana bermutasi menjadi mutant yang seperti manusia karena terkena zat nuklir ini. Buff. Next. Winnie the Pooh. Pasti gen milenial dan Gen Z yang lahir 2000-an pasti tahu banget nih ya namanya Winnie the Pooh. Dengan karakter utamanya beruang yang suka makan madu. Ternyata di setiap karakternya mewakili dari penyakit-penyakit mental. Yang pertama, si Pooh. Ini mewakili penyakit ADD atau Attention Deficit Disorder, yaitu orang yang sulit fokus, daya ingat kurang, dan mudah teralihkan. Kalau di kondisi Pooh, dia tuh mudah teralihkan pada madu. Pantas aja, di setiap scene tuh dia sering banget nih memegang madu. Lalu, Piglet mewakili gangguan kecemasan ekstrim. Kanga mewakili kecemasan overprotective. Oh, si burung hantu menderita disleksia, yaitu orang yang sulit dalam belajar membaca dan menulis. Rabbit menderita OCD. Lalu, Robin menderita skizofrenia yang suka berhalusinasi. Next. Ketiga ada Frozen. Film kartun yang latar belakangnya es ini ternyata ada teori gila di dalamnya. Tidak ada masalah dengan filmnya, tapi alasan judul Frozen ini dibuat. Jadi, ada rumor mengatakan si pembuat Disney, yaitu Walt Disney, yang sudah meninggal, itu tidak dikubur atau dimasukkan ke peti mati, tapi dibekukan secara kriogenik dengan harapan bisa dihidupkan kembali di masa depan. Nah, teorinya adalah judul pada kartun Frozen dibuat agar ketika kita mencari kata Disney Frozen, maka yang muncul adalah film kartun tersebut, bukan rumor dari Walt Disney yang dibekukan. Keempat ada Toy Story 3. Siapa sih yang nggak tahu Toy Story 3? Pasti kalian tahu kan, kartun mainan anak-anak yang bisa hidup dan penuh petualangan yang seru banget pokoknya, seru abis dah. Ternyata ada teori liar di dalam film tersebut. Kalian tahu Sunnyside Daycare kan? Pasti tahu dong, tempat yang kayak TK itu, yang isinya tuh mainan yang udah dibuang sama majikannya. Nah, jadi ada rumor mengatakan tempat itu mirip banget seperti kejadian Holocaust yang terjadi pada Perang Dunia Kedua, yaitu penyiksaan dan penghabisan nyawa paling gila dalam sejarah. Seperti pada Sunnyside Daycare, yang dimana mainan itu dibuang, lalu dipenjara, disiksa setiap hari, dan berakhir di incinerator, yaitu adegan terakhir pada film Toy Story 3, yang dimana mereka akan binasa bersama-sama. Next.
Terakhir ada Cars, kartun yang isinya full kecepatan, full Lightning McQueen, full mobil pokoknya. Kamu pernah gak sih lihat manusia pada kartun ini? Enggak kan? Pasti nggak pernah lah. Semuanya itu tuh mobil, dari penduduknya, orangnya, hewannya, sampai serangganya juga mobil gitu. Emang gak ada yang aneh karena kartun mobil ya kan, udah pasti mobil semua. Sampai ada scene ini, semua menjadi berbeda. Do what? Excuse me. What are you selling? Headlights, monsieur, headlights. What the? Two for one. I give you good price. Kalau kalian lihat lebih detail lagi, hanya mobil ini nih yang mempunyai mata di bagian lampu dan juga ruang kosong untuk setir pengemudi. Karena mobil-mobil lainnya seperti McQueen itu adalah manusia buatan. Jadi ada teori mengatakan karena lingkungan luar yang semakin lama tuh semakin memburuk, sehingga membuat manusia terpaksa harus tinggal di dalam mobil agar bisa beraktivitas kemana-mana menjadi lebih efektif. Akhirnya manusia membuat makhluk homunculus dari perpaduan dalamnya manusia dan luarnya kerangka mobil, yang dimana masih memiliki sifat seperti manusia pada umumnya. Maka dari itu, posisi mata di kartun Cars tepat di depan jendela mobil dan tidak ada setirnya, karena tempat setir itu berada untuk pengemudi sudah berganti menjadi organ dalam seperti manusia. Jadi dari banyaknya teori tadi yang udah kita bahas, belum tentu benar dan salah. Karena ini semua tuh buatan dari para penggemar yang menghubungkan dari ini ke itu dan itu ke ini, yang bisa disebut dengan cocok logi. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Percaya atau tidak? Komen di bawah, gue mau tahu pendapat dari kalian semua. Dan jangan lupa klik subscribe agar kita bisa sharing lagi. Oke, bye-bye.